Stanley punya istri. Demi bikin cowok brengsek kesal, aku malah nikah sama cowok idiot yang baru ketemu kurang dari setengah jam. Jovan, makasih sudah mau tunangan sama aku biar kakekku tenang. Kali ini pesta pertunangan disiapin buru-buru. Nanti pas pernikahan aku bakal bikin yang mewah. Oke. Tapi aku punya satu syarat. Dan syaratnya aku mau punya 2 istri. Hah? Apa maksudmu? Nggak ada maksud kok. Nindi, grup Satria makin hari makin hancur. Asal kamu janji sama aku nggak ikut campur kehidupan pribadiku. Setelah nikah nanti aku bakal temani kamu acting hadapi kakekmu yang sudah mau mati itu. Gimana? Kamu... Hajar orang jahat. Hajar orang jahat. Hajar orang jahat. Hajar orang jahat. Dasar idiot kurang ajar. Berani sekali kau. Kamu pikir aku gak bisa nemuin orang lain yang bisa hadapin kakekku kalau aku ninggalin kamu? Kamu punya istri nggak? Nggak punya. Kalau gitu boleh nggak aku jadi istrimu? Hah? Oke, boleh. Istri cantik. Aku suka. Semuanya, acara pertunangan sudah selesai. Pernikahan tetap diadakan 5 hari lagi. Pengantin prianya ganti orang. Mulai sekarang, kamu suamiku. Ayo, kita pulang. Pulang. Pak Stanley, Master bilang takdirmu terlalu kuat. Kalau mau dikontrol, harus berpura-pura idiot di depan orang. Selama 9 tahun kalau sampai perbuatanmu ketahuan sama Nona Nindi, usahamu bakal sia-sia dong. Kamu mempertanyakan aku? Aku nggak berani. Aku nggak bisa nunggu lagi. Aku nggak bisa diam saja lihat dia nikah sama orang lain. Tapi Anda sudah berpura-pura idiot selama bertahun-tahun. Susah payah menyembunyikan identitas dan bangun grup Toma yang berkuasa total di Provinsi Japura. Awalnya bisa nikah politik sama keluarga yang lebih kuat agar grup Toma langsung jadi grup paling top di seluruh dunia. Sekarang nikah sama putri kaya yang jatuh miskin, bukannya malah rugi banget? Apanya grup paling top? Selama ini, dialah tujuan terbesarku. Idiot, mau makan nggak? Kalau mau, kamu harus merayap lewat bawah celanaku. Cepat, kalau nggak dapat lollipop loh. Jangan. Stanley mau makan Kalau mau lollipop. cepat merayap. Cepat, ayo. Cepat merayap. Merayap. Cepat. Ayo, merayap. Cepat merayap. Cepat. Cepat merayap. Cepat merayap. Ini buka lebar. Ayo cepat merayap. Nah, Nindi, beraninya kau menendang aku. kenapa? Kalau berani nindas dia lagi, tendanganku nggak bakal seringan ini lagi. Ayo kita pergi. Dia harimau betina terkenal di Provinsi Japura. Kita nggak sanggup lawan dia. Kamu, Nindi, tunggu saja kamu ya. Nggak apa-apa kan? Sini. Ingat, kalau lain kali mau makan lollipop cari aku saja. Jangan biarin orang lain nindas kamu. Selama bertahun-tahun ini, cuma dia yang gak rendahin aku. Sejak waktu itu, aku mutusin bakal lindungi dia sepenuhnya. Stanley, Istriku yang cantik sudah pulang. Asik banget. Aku mau tidur sama kamu. tidur? Hmm. Ini terlalu cepat. Tapi bukannya kalau langit gelap harus tidur. Keluargamu begitu kan? Apa yang kupikirkan? IQ-nya itu masih anak 3 tahun. Bisa punya niat jahat apa? Sebelum tidur harus mandi dulu. Cepat sana mandi. Habis mandi, ku kasih kamu lollipop, oke? Oke, Stanley paling suka makan lollipop. Tapi
Stanley nggak tahu cara mandi. Apa? Aku benar-benar kayak ngurusin anak. Sudahlah, kami berdua sudah nikah. Apa yang nggak boleh dilihat? Biar ku bantu. Oke. Ayo mandi. Badannya bagus banget. Cewek ini tahu nggak sih dirinya lagi ngapain? Istriku. Harus kuakui, dia ganteng banget. Kamu tinggal lap kayak yang aku contohin tadi. Aku masih ada urusan. Istriku ini gemesin banget. Sayang, aku senang. Putri keluarga Satria menikah sama cowok idiot karena terdesak. Sayang, Stanley dan sayang masuk trending topik. Kita sudah dihujat gila-gilaan di internet. Cuma kamu yang setiap saat seneng banget. Nona, para direktur nungguin Anda di kantor. Katanya mau pecat Anda. Tunggu aku di rumah. Aku bakal selesaikan dengan baik. Tolong selidiki siapa yang sengaja bikin istriku masuk trending topik. Karena dia suka banget masuk trending topik. Bikin dia trending terus. Kakak, kamu sudah bikin skandal sebesar ini. Tapi masih berani datang. Kalau jadi kamu, aku bakal lepasin jabatanku sebagai presiden. Mending kamu sadar diri sedikit. Serahin posisi CEO perusahaan ke Nona Santi. Mau aku serahin grup Satria ke anak pelakor yang bunuh ibuku? Jangan harap. Ini bukan keputusanmu lagi. Bu Nindi, grup Satria masuk trending topik lagi. Pasti gara-gara skandal kakak lagi. Kalau nggak cepat lepasin jabatanmu, publik tidak akan percaya. Kok bisa begini? Putri kedua keluarga Satria selingkuh sama suami orang. Kamu mainnya liar juga ya. Cepat, lihat trending nomor 3. Grup Toma bakal kerjasama puluhan triliun sama putri pertama keluarga Satria. Grup Toma. Jadi perusahaan top dunia meski baru berdiri 7 tahun. Banyak perusahaan IPO berusaha mati-matian biar bisa kerja sama mereka. Kok ini bisa terjadi? Kalau gitu aku mundur sekarang. Atau besok setelah rapat seluruh karyawan. Bu Presdir, kamu jago bercanda juga ya. Kamu bisa duduk di posisi sekarang karena ngandalin kemampuanmu sendiri. Cuma Anda yang bisa pimpin grup Satria kembali ke puncak. Hah? Bener gak? Paman Denny? Oke, karena nggak ada yang keberatan, rapat bubar. Oke. Sekarang cuma Pak Stanley yang bisa selamatin grup Satria. Coba kamu cek besok dia kemana. Aku mau terima kasih langsung ke dia. Baik. Pak Stanley, bersulang. Ayo bersulang. Pak Stanley memang dari dulu misterius ya, nggak pernah nunjukin wajah sendiri. Benar Pak Stanley. Lihat perusahaan kami berdua. Lebih kuat daripada grup Satria yang lagi anjlok. Tapi kenapa kamu malah mau kerja sama-sama dia? Karena Nona Nindi tangannya lembut. Ternyata Pak Stanley suka cewek cantik. Pantas saja selalu cuekin kami. Pelayan, panggil gadis paling cantik ke sini ya. Aku jamin Anda puas. Oke. Halo. Kok dia di sini? Nggak benar ini. Pelayan di klub kalian lumayan cepat juga ya. Orangnya juga lumayan cantik. Ngapain kamu pergi? Aku ngabisin duit panggil kamu ke sini. Ngapain kamu sok suci? Tapi wajahmu lumayan cantik juga.
temani kami baik-baik. Dan aku bakal lepasin kamu, ha? Lepasin dia. Kok suara dia familiar banget? Pak Stanley, Anda suka yang begini? Ini. Ini punya Anda. Aku nggak rebut. Namanya juga Stanley. Willy Lando kan? Dylan? Tekan habis-habisan dua perusahaan ini. Bikin perusahaan mereka bangkrut dalam 3 menit. Ini, Oke, kulaksanakan sekarang. Pak Stanley, aku salah ngomong. Di mana sampai bikin Anda gak senang. Aku mohon lepasin grup Lavera. Pak Stanley, Tolong lepasin lepasin grup Harita. Kalau masih mau hidup, cepat pergi. Ya, aku pergi. Jangan dengar omong kosong mereka. Aku orangnya sama sekali nggak genit. Pak Stanley, cewek cantik yang Anda mau ada di sini. Pak Stanley, aku percaya Anda nggak genit. Semuanya keluar. Wajar kok, cowok suka yang cantik-cantik. Aku paham banget. Kali ini mau jelasin gimana pun juga percuma. Pak Stanley, kuperkenalkan diriku secara resmi. Namaku Nindi Satria. Hari ini aku datang buat terima kasih karena kasih aku proyek puluhan triliun. Terima kasih. Kamu mau gimana terima kasih? Aku datang buru-buru, jadi nggak nyiapin apapun. Sekarang cuma bisa terima kasih dulu secara lisan. Secara lisan? Aku mengerti. Mengerti apa? Tolong jaga sikap Anda, aku sudah menikah. Cuma cowok idiot saja. Orang-orang nggak anggap dia penting. Kamu beneran mau jaga kesucianmu buat dia? Aku sudah mutusin buat nikah sama dia. Ya kedepannya dia suamiku. Mau seidiot apapun dia nggak bakal lakuin hal yang melewati batas kayak gini. Kamu masih belum memahami dia. Kalau cowok sudah ketemu cewek yang dia suka, pasti nggak bisa kontrol diri. Sayang, Sebenarnya kamu siapa? Sebenarnya kamu siapa? kelihatannya Nona Nindi masih pengen dicium ya. Dasar mesum. Oh, nggak perlu buru-buru tahu aku siapa. Pas hari pernikahanmu aku pasti bakal datang. Selain itu, aku bakal muncul dengan identitas mengejutkan. Aku nggak bakal undang cowok genit kayak kamu di pernikahanku. Aku benar-benar menantikan reaksimu pas di pernikahan nanti, istriku. Oh, pantas saja grup Toma yang terkenal bisa kasih kamu proyek puluhan triliun. Ternyata kakakku yang baik ngorbanin pesonanya demi uang. Mau gimana aku dapat itu bukan urusanmu. Setelah punya proyek puluhan triliun ini, sepertinya kamu harus nunggu lagi kalau mau jatuhin aku. Gak usah sombong. Kalau kamu bisa dapetin dari pesonamu, aku bisa dari kecantikanku. Kamu lihat saja. Pak Stanley, Pergi! baiklah. Maaf ya, aku masih harus urus pernikahanku. Gak ada waktu lihat kamu ngelawak di sini. Nindi, silakan kamu sombong. Nanti pas hari pernikahanmu, aku akan mempermalukanmu. Istriku cantik banget. Stanley, sebentar lagi acara nikah kita dimulai. Masih ingat gak apa yang sudah aku ajari? Nanti kita main rumah-rumahan. Aku jadi pengantin cowok, kamu jadi pengantin cewek. Nona, hari ini Santi ngumpulin banyak media buat nonton Anda dipermalukan. Apa nggak apa-apa begini? Stanley itu anak paling hebat. Pasti gak bakal bikin salah. Main rumah-rumahan. Main rumah-rumahan. Main rumah-rumahan. Main rumah... Idiot dari mana sih ini? Hei, Gak apa-apa kan? Nindi, kamu beneran mau nikah sama si cowok idiot ini? Di luar dipenuhi media. Begitu berita ini tersebar,
Aku yang jadi mantanmu pun ikut malu. Seingatku, aku nggak undang cowok brengsek ke pernikahanku. Nindi, pas pertunangan waktu itu aku yang terlalu gegabah. Semua cewek genit itu sudah kutinggalin. Kasih aku kesempatan lagi ya. Ku dengar grup Toma ada kerjasama puluhan triliun sama kalian. Nindi, seorang cewek kayak kamu juga gak bakal bisa capai hal besar. Kalau sampai berantakan repot. Begini saja, pernikahan kita dilanjutkan. Kerjasama ini aku yang ambil alih. Biar hari kamu gak jadi bahan lelucon semua orang. Ternyata ini tujuanmu. Tiap kali kamu berulah bikin aku tercengang. Gak apa-apa. Nanti kamu gak mau juga harus mau. Setelah aku nikahi kamu, proyek puluhan triliun itu otomatis bakal jadi milikku. Hah? Pak Willy sampai. Kok kakek bisa ke sini? Kesehatan kakek kurang baik. Siapa yang suruh kamu bawa dia ke sini? Kalau sampai emosi gimana? Kakek saja senang kamu nikah. Kenapa emosi? Di mana pengantin cowoknya? Kenapa nggak kamu tunjukin ke kakek? Nindi, kakek tahu pengantin cocok mengganti. Gak apa-apa. Apapun yang kamu lakukan, kakek selalu dukung. Kakek cuma pengen lihat kamu bahagia. Dan kalau dia nikah sama cowok idiot, juga gak apa-apa. Nindi, kakek mau kamu nikah, bukan suruh kamu cari cowok idiot dan nikah asal-asalan. Kakek jangan marah. Dia cuma IQ-nya yang bermasalah, tapi hatinya baik dibandingkan kebanyakan orang. Aku nikah sama dia jauh lebih bahagia daripada nikah sama cowok brengsek ini. Sembarangan. Kamu mau bikin aku mati emosi? Hah? Reputasiku seumur hidup hancur gara-gara kamu. Kakek jangan marah. Nindi cuma bertengkar sama aku. Terus dalam keadaan marah, dia berbuat nekat. Pernikahan itu hal besar. Mana boleh bertindak gegabah. Kamu harus cepat usir idiot itu sekarang. Hari ini kamu harus nikah sama Jovan. Kakek, aku nggak mau nikah sama cowok brengsek ini. Kamu cepat Kakek, ambil obatku. kakek. Obat. Nona Nindi, sekarang kondisi Pak Willy sangat berbahaya. Lebih baik turuti permintaannya saja. Oke. Aku setuju. Aduh, berdiri. Ayo cepat. Ayo. Nindi, ternyata kakekmu itu kelemahanmu. Sebaiknya proyek puluhan triliun itu dijadikan mahar buat aku. Dan aku akan lanjut akting sama kamu. Nggak tahu malu. Beraninya kamu ancam istri CEO Grup Toma. Kamu nggak idiot lagi. Kamu bilang apa? Grup Toma? Kulihat dia makin parah idiotnya. Bilang istri CEO Grup Toma pula. Jangan-jangan kamu itu CEO Grup Toma. Iya, itu aku. Stanley, jangan asal bicara. Menurutku, dia nggak cuma idiot, tapi juga sudah gila. Nyamar jadi CEO Grup Toma. Anak idiot, kamu dibuang ke tong sampah pun, orang-orang nggak bakal mau lihat kamu. Bawain sepatu CEO Grup Toma pun nggak pantas. Nindi, ini suami baikmu yang kamu cari, ha? Beraninya dia ngomong ngawur di depan umum. Kamu ngerasa grup Satria itu bangkrutnya terlalu lama, ya? Stanley, nurut ya. Aku kan sudah ajari kamu jangan asal bicara. Istriku, jangan takut. Serahkan masalah ini ke aku. Kakek, kita jangan biarin si idiot ini ngerusak acara bahagia kita. Aku sudah siapin maharnya. Tinggal nunggu restu kakek buat Nindi nikah sama aku. Serius? Serius? Oh, oke. Kalau Nindi nikah sama kamu, aku jadi tenang. Bawakan maharnya. Uang mahar 10 miliar, 1 batang ginseng salju 1000 tahun, 1 buah berlian pink kelas atas. Gak usah bahas yang lain. Ginseng salju 1000 tahun ini sangat langka. Ini punya efek yang sangat luar biasa buat penyakitnya Pak Willy. Bener banget. Terus berlian pink kelas atas itu benar-benar mahal. Nindi,
Sudah aku bilang, kalau kamu nggak mau juga harus mau. Ginseng salju 1000 tahun ini kucari khusus buat kakek. Sebaiknya kamu kasih proyek puluhan triliun itu ke aku. Kalau enggak, kamu bakal lihat kakekmu mati emosi. Bukannya kakak selalu berbakti? Kenapa mau lepasin ginseng salju yang bisa selamatkan kakek demi cowok idiot yang gak punya apa-apa? Ginseng salju 1000 tahun? Idiot. Cepat letakkan balik. Kalau sampai rusak 10 nyawa pun gak cukup buat bayar. Stanley, Sampah apa ini? Beraninya pamer di depan istriku. Kamu benar-benar sudah ngerusak ginseng berharga ini. Beraninya kamu merusak maharku. Satpam, seret si idiot ini keluar. Pakai nyawanya buat ganti rugi. jangan. Stanley, kali ini kamu sudah bikin masalah besar. Istriku, tenang saja. Teratai langit utara yang ada di dalam maharku lebih bisa obati penyakit kakek. Teratai langit utara. Kamu punya mahar juga, terus membuat punya teratai langit utara di dalam mahar. Idiot kayak kamu gak tahu seberapa ajaib obat itu. Kulihat dia, benar-benar sudah gila. Jangan sampai keluarin popok yang sudah dipakai. Bikin malu saja. Nindi, cepat usir si idiot ini dari sini. Jangan nunda waktu lagi. Aku minta maaf ya, bro. Karena istrimu sudah jadi milikku. Sepertinya kamu sudah nggak mau nyawamu lagi ya? Idiot. Sok nantang ya kamu. Nindi, aku merasa pernikahan kita ini kayak kurang hiburan. Begini saja, kita hajar si idiot ini biar orang-orang di sini terhibur, oke? Jovan, kamu berani. Maju. Nindi, aku kasih tahu ya, jangan salah memihak. Habis nikah ada KDRT atau enggak? Sepenuhnya bergantung sama sikapmu. Hajar dia. Stanley, cepat lari. Mahar Pak Stanley sampai. Uang mahar 1 triliun, 10 villa, proyek puluhan triliun, dan 1 buah teratai langit utara. Si idiot ini beneran punya mahar. Cepat lihat itu, teratai langit utara. Dengar-dengar 1 buah bisa beli seluruh provinsi Jepura. Hari ini benar-benar bikin aku tercengang. Ini kok bisa? Stanley, kamu dapat dari mana barang-barang ini? Istriku, sudah aku bilang, aku ini CEO Grup Toma. Nindi, ada apa ini? Bukannya kamu bilang dia idiot? Kakek, masa begini saja nggak ngerti? Dia itu idiot, mana punya kemampuan sebesar ini. Kulihat uang mahar 1 triliun itu cuma kartu bank kosong. Sertifikatnya juga palsu. Ternyata itu nggak ada yang pernah lihat. Cuma properti seharga 9.900 di internet. Pasti seperti itu. Aku sudah pernah selidiki. Kalau dia cuma idiot di keluarga Jaya yang gak disukai orang-orang. Idiot gak berguna selama 9 tahun. Memangnya kamu siapa? Beraninya menghina Pak Stanley. Sialan, kamu mukul aku. Kamu tahu gak gimana? Kekuatan keluarga Dirga. Kekuatan apa? Pak CEO dari grup Morgu. Paman Tanwir dari keluarga terhebat. Kalian datang ke pesta nikahku. Harusnya bilang lebih awal, biar aku bisa atur orang jemput kalian. Memangnya kamu siapa? Apa pantas bikin kami datang ke sini? Hari ini, kami datang buat lihat pesona Pak Stanley. Halo Pak Stanley. Apa? Dia beneran Pak Stanley? Pak Stanley. Halo Pak Stanley. Tunggu, dia beneran Pak Stanley, Paman Tanwir. Pak Seno, jangan tertipu sama dia. Semua yang terjadi tadi, cuma sandiwara yang diatur sama si idiot ini. Terlebih lagi, Pak Stanley yang menguasai provinsi Japura. Mana mungkin seorang idiot. Kamu tahu dari mana dia bukan? Nindi, sebentar lagi kamu jadi istriku. Kalau kamu bantu cowok ini bicara lagi, aku patahkan kakimu. Kamu masih berani ancam istriku? Kulihat kamu sudah bosan hidup. Idiot, kamu sudah kecanduan acting ya? Masih pengen boikot aku? Seharusnya kamu ngaca, dirimu pantas atau enggak? Boikot keluarga Dirga yang gak seberapa. Gak perlu Pak Stanley turun tangan. Semuanya, keluarga Harima mengumumkan secara resmi mulai hari ini menghentikan semua kerjasama keluarga Dirga. Keluarga Jaya juga bersedia. Keluarga Dirga juga. Keluarga Morgu juga. 4 keluarga besar ini sama-sama bersatu. Keluarga Dirga Provinsi Japura bakal benar-benar tamat. Gak nyangka si idiot ini benar-benar Pak Stanley. Paman Tanwir, Pak Heri, kalian jangan tertipu sama dia.
Kalau Pak Stanley tahu kalian bantu si idiot ini nyamar jadi dia dan dia emosi, kalian gak bakal sanggup menanggungnya. Kok bisa keluarga Dirga punya anak sebodoh kamu? Kamu kira 4 keluarga besar itu tipe orang yang ikut-ikutan dan gak tahu siapa Pak Stanley, ah? Tapi dia... Karena kamu nggak percaya, coba buka matamu lebar-lebar dan lihat ini apa. Apa ini? Leontin Giok Toma, CEO grup Toma nggak pernah nunjukin wajahnya. Tapi seluruh dunia tahu. Begitu lihat Giok ini, langsung tahu siapa Pak Stanley. Pak Stanley, aku yang bodoh, aku dibutakan keserakahan. Anda orang yang berbesar hati, kumohon ampuni aku. Biar istriku nggak kesal lagi lihat kamu. Kamu dikirim ke Afrika. Pak Stanley, ampuni aku, kumohon, ampuni aku, Pak Stanley, ampuni aku, Pak Stanley. Pak Stanley, aku yang sudah pikun. Tadi aku perlakuin kamu kayak begitu. Tolong jangan marah ya. Aku ngelakuinya karena sayang sama cucu. Tolong maafin aku ya. Aku paham kok. Orang tua istriku berarti orang tuaku juga. Ayo mulai acaranya. Jangan nunda-nunda lagi. Ya, aku benar-benar senang. Jangan nunda-nunda lagi. Cepat. Silakan pengantin pria mencium pengantin wanita. Stanley, setelah penyakit kakiku sembuh, kita langsung cerai. Master sudah berkali-kali bilang, jangan tunjukin. Kekuatan asli di depan publik sampai genap 9 tahun. Tadinya sebulan lagi sudah berakhir, tapi sekarang harus lanjut bertahan 3 bulan lagi. Aku nggak bisa diam saja lihat istriku dipermaluin. Tapi kamu masih harus lanjut jadi idiot. Aku punya cara sendiri. Aku nikah, pengen sama orang yang tulus dan setia. Bukan penipu yang pura-pura idiot buat dapat simpatiku. Teratai langit utara milikmu bakal aku bayar bertahap ke kamu. Ini kontrak cerai. Setelah kamu tanda tangan, 3 bulan kemudian, kita otomatis cerai. Sayang, apa acting Stanley hari ini nggak cukup baik sampai bikin sayang marah. Kamu acting? Hari ini sayang ditindas. Aku nonton film drama semuanya acting kayak gitu. Sayang, kalau kamu nggak suka, Stanley nggak akan acting lagi. Terus gimana sama mahar dan para bos besar itu? Itu semua diatur sama Dylan. Dia bilang, walau aku idiot dan nggak dianggap di keluarga, setidaknya aku tetap anak keluarga Jaya. Cuma 1 teratai langit utara dan beberapa bos besar masih bisa dihadirkan kok. Sayang, Stanley sudah tahu salah. Nggak seharusnya bertindak seenaknya. Sayang jangan marah lagi. Enggak kok. Stanley nggak salah. Kalau hari ini nggak ada kamu, aku beneran nggak tahu harus gimana lagi. Stanley memang paling hebat. Istriku, maaf. Karena kena batasan takdir aku harus berbuat begini. Tenang saja, setelah 3 bulan, aku Stanley gak bakal berbohong lagi ke kamu. Sayang, kamu kenapa? Hari ini capek banget. Tapi akhirnya bisa istirahat dengan baik. Sayang, Stanley masih di sini. Sekarang aku istrinya Stanley. Gak ada yang gak boleh dilihat. Sayang, film drama yang aku tonton bilang setelah nikah harus ada malam pertama. Malam pertama itu apa? Stanley juga mau. Hah? Malam pertama itu apa? Stanley juga mau. Apanya malam pertama? Jangan banyak nonton film drama kayak gini lagi. image orang idiot sialan. Istri di samping malah gak bisa disentuh. Kamu mau kemana? Cuaca terlalu panas. Stanley mau mandi.
Kamu suka bersih ya? Stanley benar-benar pintar. Apa ini? Nona, ini kado nikah kalian dari Pak Willy. Terus beliau bilang harus ditaruh di kamar pengantin. Baiklah. Taruh di sana saja. Setelah aku kasih bunga itu, aku tinggal nunggu waktu. Gendong Cicit. Kalau bukan kakek kandung, pasti nggak mungkin ngelakuin hal ini. Kamu masih kecil, belum ngerti. Stanley, aku panas banget. Kamu gak nyalain AC. Sudah kok. Bunga cinta? Kelihatannya Pak Willy yang kasih. Memang yang tua yang lebih berpengalaman. Itu sayang, kamu aduh. Stanley, ternyata kamu lumayan ganteng juga. Indy, kamu lagi ngapain sih? Dia cuma cowok yang IQ-nya setara anak 3 tahun. Aku sudah 25 tahun. Benar juga. Kita berdua sudah dewasa. Terus sudah sah jadi suami istri. Apa yang gak boleh dilakuin? Aduh. Kenapa lagi sayang? Gak bisa. Walau sudah dewasa, tetap harus hormati kemauan dia. Aku mau kok. Stanley, dengan IQ kamu, mungkin masih belum paham apa yang kukatakan. Yang kubilang tadi nggak dihitung. Entah kenapa hari ini nafsu banget. Aku tidur di sebelah saja. Kamu tidur sendiri ya? Dylan, tanya master malam ini. Ada cara apa supaya aku bisa cepat berhenti acting idiot? Berapapun harganya aku bayar. Nona, Pak Willy sudah datang, lagi naik ke atas. Gawat, bakal kebongkar lagi. Istriku hebat banget. Stanley, nurut ya. Pelankan suaramu. Nindi, sudah bangun belum? Sudah kakek, tunggu sebentar. Sekarang kamu rebahan di kasur dan jangan bersuara. Kita main game pura-pura tidur, oke? Oke. Ayo. Waktunya tidur. Kakek, kok kakek kesini? Siapa yang suruh kamu keluar dari RS? Aduh, aku itu khawatir sama kalian berdua. Kakek, Stanley kemarin terlalu capek, dia masih belum bangun. Kata-kata yang kejam. Dasar gadis tengik, ini salahmu. Walau kakek pengen gendong Cicit, kamu tetap harus pelan-pelan. Gak boleh siksa badan cucu menantuku. Kakek, kamu salah paham. Kakek, jangan salahin istriku. Badanku sangat sehat kok. Selain itu, istriku tidur di sebelah tadi malam. Apa? Stanley. Dasar gadis tengik, kamu itu lihat kakek hidup terlalu lama ya? Hah? Kakek, Ku kasih kamu waktu 2 bulan, harus hamil. Kalau aku gak lihat Cicitku lahir, aku bakal berhenti berobat, terus pulang tinggal di rumah. Kakek, ada yang gak beres sama cowok ini. Sayang,
Apa Stanley salah ngomong lagi? Stanley lihat kamu dimarahi kakek, jadi pengen nolong kamu. Idiot bisa punya niat jahat apa? Enggak kok, Stanley paling hebat. Hari ini ulang tahun Stanley. Aku ajak Stanley pergi makan mewah, oke? Serius? Oke, makan mewah. Suaminya yang idiot beneran dimanjain kayak anak kecil. Bener-bener gak habis pikir. Pantas saja orang bilang anak idiot itu bernasib baik. Cowok kayak gini kalau ninggalin Nona Nindi pasti cuma jadi pengemis. Yang keluarga Satria Records itu buat kerja, bukan buat nyinyir. Maaf, Nona. Sayang, jangan marah lagi. Stanley traktir kamu permen. Makasih Stanley. Ayo jalan. Cuma punya sedikit uang saja merasa paling hebat. Toh dia cuma cewek yang ditinggalin mantan tunangannya. Benar, kulihat cuma idiot yang suka sama dia. Benar. Stanley, ada apa? Stanley nggak apa-apa. Ayo jalan. Ayo. Awas kepala. Dylan, singkirkan 2 pelayan perempuan yang ada di dalam villa. Ayo jalan. Kita pergi makan mewah. Ini pertama kali kencan sama istriku. Gak nyangka kamu paham lumayan banyak juga. Semua makanan kesukaan Stanley. Kalau suka makan yang banyak, aku yang bayar. Kok suara ini familiar banget? Ngapain kamu lihat aku terus? Istriku cantik. Hebat juga. Ternyata kalian permainkan aku habis-habisan. Sudah kuduga mana mungkin idiot yang sudah 9 tahun tiba-tiba normal. Ternyata pas hari pernikahan mereka sudah rencanakan dari awal. Ini Pak Yanto dari grup Toma. Soal kontrak, grup Satria pengen bahas lebih detail sama Anda hari ini. Apa kira-kira Anda punya waktu? Oke, kalau gitu aku tunggu kalian di restoran Mary. Nindi, hari ini aku mau lihat gimana kamu menghadapinya. Ayo pulang. Kakak, jangan buru-buru pergi. Kapan kamu datangnya? Kakak, kenapa kamu gugup? Bukannya kakak ipar sudah normal? Kenapa tadi kayak orang idiot terus? Jangan-jangan kalian cuma acting pas hari pernikahan itu. Kamu ngomong apa sih? Itu semua beneran. Kuperingatkan kamu ya, kesehatan kakek kurang baik. Jangan nyebar rumor di depan kakek. Jadi maksudmu kakak ipar beneran CEO grup Toma? Iya dong. Para manajemen grup Toma, maaf banget ya. Aku gak berpengalaman. Si idiot ini beneran CEO kalian. Manajemen grup Toma? Walau CEO kami nggak pernah perlihatkan mukanya, tapi nggak mungkin seorang idiot. Nindi, berani banget kamu. Nyuruh orang idiot buat keliling nyamar jadi CEO grup Toma. Kalian pengen grup Satria tutup ya? Aduh, maaf ya. Kakak, aku nggak tahu si idiot ini bukan CEO grup Toma. Nggak akan berpengaruh pada proyeknya kan? Masih mau proyek puluhan triliun. Berani nyuruh suamimu pakai nama Pak Stanley buat nipu sana sini. Kulihat dia sendiri juga sulit lindungi dirinya. Proyek puluhan triliun ini penting banget buat aku. Soal suamiku, aku bakal datang langsung dan minta maaf ke Pak Stanley. Kamu pikir Pak Stanley siapa? CEO bangkrut kayak kamu, hah? Bisa seenaknya ketemu dia. Gak usah ngomong kosong sama orang kayak gini. Langsung sebarkan berita saja. Siapapun yang kerja sama kamu berarti melawan grup Toma. Hancurin semua peluangnya. Jangan coba-coba. Siapa yang nindas istriku? Aku gak akan ampuni dia. Stanley, jangan asal bicara. Kakak, suami idiotmu ini lumayan bisa lindungi istrinya. Tapi sayangnya ngomong aja nggak lancar. Otaknya juga nggak jalan. Idiot kayak dia, nyamar jadi Pak Stanley. Benar-benar bikin malu grup Toma. Bikin malu banget. Bikin malu banget.
Nggak bisa. Aku harus telepon. Buat boykot grup Satria sekarang. Pak Yanto jangan gegabah. Suaminya Nindi nyamar jadi Pak Stanley. Grup Satria pasti bakal kasih dia pelajaran. Tapi aku dari grup Satria, kalau Anda boykot, lalu aku bagaimana? Kalau nggak boykot, gimana aku keluarin unek-unekku? Kalian, sayang, maaf, Stanley nggak sengaja. Nggak apa-apa. Lihat, Nanti aku pasti minta maaf langsung ke Pak Stanley. Apapun hukumannya, aku akan terima. Aku bersihin bajuku dulu. Bukannya mau telepon Pak Stanley, kenapa nggak telepon? Kok kamu nggak idiot lagi? bocah tengik. Kamu mancing aku ya? Hari ini grup Satria harus diboykot. Halo, Yanto. Pak CEO. Kamu berani boikot perusahaan istriku? Siapa yang kasih kamu nyali itu? Jadi ternyata Anda. Kami berdua belum pernah lihat wajah asli Anda. Makanya ngira ada yang nyamar. Nggak nyangka beneran Anda. Kok bisa gini? Kalau kamu beneran Pak Stanley, kenapa dari tadi kamu bersikap idiot? Nini tahu nggak? Kalau masih mau hidup, jangan tanya yang bukan urusan. Yanto, istriku dan aku sangat gak suka sama cewek ini. Kasih tahu direktur grup Satria, kalau cewek ini masih lanjut kerja di grup Satria, orang-orang jadul itu tinggal nunggu dipecat saja. Kakakku paling benci dibohongi. Kamu begini ke aku, apa nggak takut aku kasih tahu ke kakak kamu cuma pura-pura? Kurang ajar. Memangnya kamu bisa seenaknya ancam CEO kami? Mending tutup mulutmu daripada kusuruh orang tutup mulutmu. Kamu sangat cerdas. Aku tahu kamu bakal pilih yang mana. Baik, Pak Stanley, aku yang ceroboh. Anda tenang saja. Kalau gitu cepat pergi. Nindi, kenapa kamu selalu beruntung? Kenapa dari lahir kamu orang kaya yang diakui keluarga Satria? Cowok yang dinikahi asal-asalan ternyata orang hebat di dunia. Aku pasti bakal rebut semua milikmu. Kamu tunggu saja. Pak Stanley, maaf tadi aku nggak tahu Anda Pak Stanley. Tapi tenang saja, kedepannya Nona Nindi bakal jadi tamu utama grup Toma. Ketemu dia kayak ketemu Anda. Pak Stanley, ini alkohol andalan restoran yang kupesan khusus buat Benar. Anda. Ayo. Bersulang. Ayo. Kita bersulang, ayo. Minum. Sayang, dengarkan penjelasanku. Stanley, kenapa dia tuangin air buat kamu? Ternyata dia nggak dengar pembicaraan kami tadi. Sayang, ini alkohol. Beneran alkohol loh. Biadab, dia itu IQ-nya masih anak 3 tahun. Kok kalian paksa dia minum alkohol? Dia punya IQ anak 3 tahun. Nona Nindi, kamu pintar banget bercanda. Dia itu... Harus minum buat minta maaf ya? Oke, biar aku yang minum. Kalian jangan nyusahin dia. Aduh. Nyonya, jangan Nyonya. Nyonya, aku mohon. Gelas ini, aku wakili Stanley. Minta maaf ke Pak Stanley dan grup Toma. Sayang, Stanley, diam saja di tempatmu. Gelas ini buat terima kasih ke grup Toma yang sudah kasih kontrak puluhan triliun. Jangan. Nggak boleh minum lagi. Jangan. Nyonya. Gelas ini. Nyonya, aku mohon jangan minum lagi. Kalau enggak aku bakal tamat. Nyonya. Aku mau kamu minta maaf ke suamiku atas kelakuanmu tadi. Minta maaf? Minta maaf. Buat apa? Oh Kami iya, nggak kami nggak berani lagi. Ini salah kami. Maaf ya. Kamu jangan ulangi lagi. Maaf. Jangan minum lagi. Jangan. Nyonya. Aduh. sayang. Aduh. Kerja bagus. Gaji kalian naik 30 juta. Iya. Jangan pergi. Aku masih bisa minum. Sudah nggak kuat minum masih sok.
Halo. Pak Stanley, Agio orang terkaya di kota Japura. Selalu pengen ketemu kamu. Gimana pun dia bos lokal tetangga Provinsi Sumarli. Nanti pasti harus berurusan sama dia juga. Kamu atur 3 hari lagi di Hotel Hasta. Baik, aku atur sekarang. Stanley, kamu sudah nggak idiot? Aku... Mana mungkin. Aku pasti mabuk dan lagi mimpi. Di dalam mimpi. Gak ya, Mu? Yang gak idiot. Lumayan keren juga. Kulihat orang yang paling bodoh itu kamu. Gak bisa minum malah minum sebanyak itu. Sudahlah, waktunya tidur. Stanley, kakek mau aku hamil dalam 2 bulan. Gimana kalau kita ke bank sperma, pilih yang bagus buat bayi tabung? Menurutmu aku gak bisa. Nggak bisa, itu lain cerita. Masalahnya, gen idiot bakal turun ke anak. Malam ini, aku bakal buktiin ke kamu 2 hal ini. Aku mimpi mesum. Sepertinya nggak begitu, Bu Nindi. Teriakanmu semalam hampir bikin villa roboh. Apa? Bu Nindi, jujur saja ya, Pak Stanley benar-benar jago. Nindi, kamu benar-benar buas. Kalian berdua itu suami istri, bukannya ini normal? Kali ini, Pak Willy bisa tenang. Benar juga. Sebentar. Kalau kemarin bukan mimpi, terus soal teleponan itu... Gimana pun dia bos lokal tetangga Provinsi Sumarli. Nanti pasti harus berurusan sama dia juga. Kamu atur 3 hari lagi di Hotel Hasta. Sayang, kamu udah bangun? Aku lagi mikirin apa sih? Itu pasti mimpi. Kemarin aku pulangnya gimana? Pak Stanley yang nyetir antar kamu pulang. Nyetir? Mana mungkin dia bisa nyetir? Lihat. Terus mimpi yang semalam, Stanley, ada sesuatu yang kamu tutupi dariku ya? Ini semua kamu yang bikin? Kalau sayang suka, aku bikinin setiap hari. Oke. Idiot yang cuma punya IQ anak 3 tahun. Beneran bisa bikin makanan seenak ini? Stanley, semua makanan ini kamu belajar dari mana? Dengan IQ-mu, atur takaran bahan dengan tepat. Pasti sulit kan? Apa itu takaran? Dari kecil, aku dibesarin sama koki perempuan keluarga Jaya. Lihat-lihat saja, langsung bisa. Cuma... Kenapa? Stanley juga pengen makan. Hari ini bahan masakan gak cukup, jadi cuma bikin 1 sandwich. Enak. Stanley, gak boleh sembarangan. Kamu istriku, masa cium saja gak boleh? Aku haus. Tolong ambilkan air minum. Oke. Jangan lihat lagi, dia sudah pergi. Bu Nindi, jangan-jangan kamu jatuh hati sama Pak Stanley. Ngomong apa kamu? Siapa yang jatuh hati? Sebenarnya, Pak Stanley orangnya lumayan baik. Kalau dia nggak idiot, pasti sudah jadi pilihan tepat buat nemenin kamu seumur hidup. Orang idiot juga ada bagusnya kok. Setidaknya dia gak bakal nutupin drama licik dari aku. Aku juga gak perlu khawatir bakal ketemu cowok brengsek kayak Jovan. Dia nipu aku 5 tahun penuh cuma demi incar harta keluargaku. Kamu gak tahu, dia sangat baik dan selalu nurut sama aku. Di dalam hatinya cuma ada aku. Bagiku ini sudah cukup. Jadi kamu beneran mau hidup selamanya sama cowok idiot ini? Bu Nindi, suatu hari Pak Willy bakal tahu kebenarannya. Setelah kondisi kakek stabil, aku bakal ajak dia jenguk kakek. Kakek pasti bakal ngerti aku. Istriku, maaf. Stanley paling hebat. Sayang, kalau kedepannya Stanley bikin salah, sayang bakal maafin Stanley nggak?
Asal nggak bohongin aku maafin kok. Tapi aku malah bohongi kamu. Sekarang masih belum boleh katakan yang sebenarnya. Bu Nindi, Pak Stanley sudah keluar rumah. Pasti main ke taman sebelah. Ayo kita keliling-keliling juga, lihat dia main apa setiap hari. Pak Gio sudah nunggu Anda lumayan lama di Hotel Hasta. Baiklah, Dia Pak Stanley. Siapa lagi kalau bukan dia? kirim orang berjaga di taman. Kalau Bu Nindi cari aku, langsung lapor ke aku. Baik. Nona, bukannya Pak Stanley idiot. Tapi dia kelihatan sama sekali nggak idiot. Sebenarnya ada apa ini? Aku pikir aku sudah nemuin cowok yang paling polos dan jujur di dunia ini. Gak nyangka. Feni, siapin mobil ke Hotel Hasta. Hari ini aku harus tahu siapa dia sebenarnya. Baik, Nona, Pak Gio yang bikin janji sama Anda sudah di dalam ruangan ini. Makasih ya. Nggak nyangka Pak Stanley beneran datang ke sini hari ini. Benar-benar kehormatan buat keluarga Santo. Pak Gio, nggak usah sungkan. Suara ini, suaranya Stanley. Siapa yang bikin dia marah? Ekspresinya nakutin. Pelayan. Siapa yang di ruangan 888? Nona Santi, itu Pak Gio dan Pak Stanley. Pak Stanley. Seru nih. Stanley. Seumur hidup Nindi paling benci dibohongi. Kalau sampai dia tahu kebenarannya, hubungan kalian pasti kandas. Siapa kamu? Siapa yang suruh kamu masuk? Maaf Pak Gio, Nona ini bilang dia tamu yang Anda undang. Makanya aku izinkan masuk. Keluarga Santo nggak pernah undang orang sembarangan. Cepat usir dia. Siapa bilang gak ada yang undang aku? Istriku? Kok dia bisa di sini? Bapak ini yang undang aku. Ya kan? Memangnya kamu siapa? Apa pantas diundang Pak Stanley? Selama ini, aku belum pernah lihat Pak Stanley dekat dengan cewek manapun. Pak Stanley? Cewek kampungan. Kamu aja nggak kenal Pak Stanley dari grup Toma. Masih berani bilang Pak Stanley yang undang kamu. Ternyata Stanley Jaya itu Pak Stanley. Gak mungkin. Singkirkan tanganmu. Apa kamu nggak dengar Pak Stanley nggak pernah nunjukin mukanya ke semua orang? Beraninya nggak sopan sama Pak Stanley. Kamu bosan hidup ya? Diam! Pak Stanley, dia sudah kurang ajar sama kamu. Tapi kenapa kamu masih bela dia? Nona Nindi, lama nggak ketemu. Kayaknya Pak Stanley gampang lupa. Kamu yakin kita nggak ketemu tadi pagi? Pak Stanley biarin kamu karena dia orang baik. Kamu itu siapa sih? Beraninya nyolot sama Pak Stanley. Desi ya? Nah, kamu sudah salah paham. Mungkin habis aku ketemu Pak Stanley hari itu, aku berasa kenal lama sama dia. Dan terus mikirin dia. Sampai lupa mana yang ketemu di mimpi dan mana yang ketemu beneran. Makanya jadi kebalik-balik. Mesum di siang bolong, nggak tahu malu. Oh, aku ingat. Kamu adalah putri dari grup Satria, Nindi Satria. Nona Nindi, bukannya kamu sudah nikah? Kok hari ini... Benar, Nona Nindi. Bukannya kamu suka banget sama suami idiotmu itu? Terakhir kali juga bilang dia lebih hebat dari aku. Pak Stanley, Anda bahkan sudah bilang dia itu idiot. Aku nikah sama dia cuma demi memenuhi keinginan kakekku. Jadi kamu sama sekali gak punya perasaan sama dia? Pak Stanley, Anda bahkan sudah bilang dia itu idiot. Memangnya cowok idiot bisa punya perasaan? Dia itu cuma buat aku ngatur keadaan, biar aku bisa punya satu di rumah dan satu di luar. Stanley, kalau kamu benar-benar Pak Stanley, aku yakin kamu gak akan tahan dengar ucapan ini. Jorok, kotor, menjijikkan. Nindi, kamu anggap Pak Stanley apa? Selingkuhanmu. Yang dikatakan Nona Nindi benar. Cowok idiot mana pantas dapetin perasaan cewek cantik kayak Nona Nindi. Kalau aku bisa jadi selingkuhan Nona Nindi, itu kehormatan buat aku. Dia gak marah sama sekali. Apa aku yang sudah keliru?
Pak Stanley, Anda itu CEO grup Toma yang terhormat. Ada banyak cewek yang suka sama Anda. Kok kamu malah mau jadi selingkuhannya? Cewek memang banyak, tapi nggak ada yang kayak dia. Nona Nindi, kutunggu kamu kasih aku status. Oke. Setelah aku cerai sama si idiot itu, aku langsung cari kamu. Stanley, ternyata memang kamu. Cerai? Kapan kamu punya niat ini? Kan bukan cerai sama kamu. Ngapain kamu gelisah? Aku cuma dengar hubungan kalian lumayan baik. Cuma nggak nyangka kamu mau cerai. Idiot itu ada dua tipe. Yang satu memang idiot beneran. Yang satu lagi anggap orang lain idiot. Kamu ngomong apa sih? Muter-muter gitu. Di rumah ada suami idiot tapi masih godain cowok di luar. Dasar munafik. Kelihatan alim tapi aslinya busuk. Toh Pak Stanley memang suka cewek genit kayak aku. Kamu bisa apa? Kamu Kalian lanjut ngobrol. Aku masih ada urusan. kakek, Pak Stanley, aku ke toilet sebentar. Nindi, kamu beneran mau cerai sama aku? Pak Stanley, jangan marah. Cewek kayak dia yang sudah bersuami, tapi masih godain cowok lain, nggak pantas bikin Anda marah. Aku nggak peduli dia gimana. Dia cuma boleh milih aku. Mau itu jadi suami, ataupun jadi selingkuhan. Cewek kayak gitu apa bagusnya? Sudah punya suami tapi masih genit sama cowok lain di luar. Dia itu sama sekali nggak sebanding sama Desi. Dia berbuat begitu, pasti punya alasan sendiri. Ternyata Pak Stanley orang terkaya di Provinsi Japura itu bucin. Nindi, kalau kamu tahu diri, jauh-jauh dari Pak Stanley. Suamimu memang idiot, tapi dia ngerti nonton ini kan? Menurutmu, kalau aku kasih lihat video ini ke suamimu, dia bakal gimana? Bilang dong dari tadi kamu punya ini. Kamu mau ngapain? Kamu kan gak punya nomor kontak suamiku. Mau gimana kasih dia lihat? Begini saja, aku kirim ke ponselku. Nanti pas sampai rumah aku kasih dia lihat. Jadi kamu gak perlu repot-repot lagi. Kamu benar-benar gak tahu malu. Walau dia idiot, dia tetap suamimu. Kamu gak suka dia, tetap gak boleh nyakitin dia. Kalau kamu ketemu cowok yang acting idiot dan nipu perasaanmu, kamu mau gak? Apa maksudmu? Aku gak mau nyakitin siapapun. Aku cuma mau tahu kebenarannya. Benar-benar gila. Entah apa yang disukai Pak Stanley dari dia. Pak Stanley, si cewek rendahan itu benar-benar gak tahu diri. Sudah nikah, tapi masih berani goda Pak Stanley. Jangan karena dia, mood Anda jadi jelek. Kakek sering bilang, kita berdua itu setara. Gimana kalau... Karena aku masih menghormati Pak Gio, makanya aku nggak patahin tangan. Tapi besok-besok belum tentu. Pak Stanley, Nona Nindi ke bar dan pesan 8 cowok model. Apa? Pak Stanley, cewek yang suka godain cowok itu memang rendahan. Ngapain Anda peduli sama dia? Kalau dekat sama dia, apa nggak takut ada gosip jelek? Aku peringatkan kamu ya. Jaga mulutmu baik-baik. Dia bukan orang yang bisa kamu rendahin. Ayo. Kakek, siapa sih si Nindi itu? Kok bisa membuat Pak Stanley terobsesi sama dia? Desi, Pak Stanley sudah parah banget bucinnya. Sudah nggak ketolong lagi. Mending kamu cari cowok lain aja. Aku nggak mau. Cowok yang kusuka pasti akan kudapatkan. Teh kakak ganteng, minum segelas, bayar berapa? Kak, 200.000. Fanny, lihat. Cowok ini memang gak bisa bohong. Langsung to the point, mau berapa? Bu Nindi, kamu sudah mabuk. Di dalam kartu ini ada 100 juta. Malam ini, gak mabuk, gak pulang. Cepat Ayo, saja.
Kakak, ayo bersulang. Ayo. Kak, malam ini kami pasti bikin kamu senang. Ayo minum. Bu Nindi, kamu itu sudah nikah. Begini, gak baik loh. Itu pernikahan gak jelas. Murni cuma tipu-tipu doang. Persetan sama pernikahan, persetan sama cinta. Daripada dipermainin habis-habisan sama cowok idiot, mending senang-senang sama cowok-cowok model ini. Tapi, Fanny, ayahku nipu perasaan ibuku dan bikin ibuku depresi sampai bunuh diri. Aku sudah tulus banget sama Jovan selama 5 tahun. Tapi akhirnya, dia cuma incar harta keluargaku. Aku cuma mau cari cowok yang gak nipu aku. Walau dia idiot. Tapi, aku beneran bisa rasain dia tulus sama aku. Dan baik sama aku. Aku beneran kira aku sudah nemuin pasangan hidupku. Aku bahkan sudah siap terima semua ejekan orang-orang. Tapi ujung-ujungnya cuma tipu-tipu doang. 8 cowok model terlalu sedikit. Pelayan, tambah 8 cowok model lagi. Bu Nindi, cowok model ini lumayan. Cowok model? Masih mau tambah 8 lagi? Bu Nindi, jangan godain cowok model lagi. Ada. Kenapa kamu datang? Seingatku, aku nggak undang Anda kan? Cepat kalian keluar. Hei bro, ngerebut kerjaan jangan seganas itu dong. Ngerti aturan nggak? Siapa yang cepat dia yang dapat. Kuhitung sampai 3. Kalau enggak mau mati. Cepat pergi. Kak, itu Aku ganti ada hari urusan, saja Kak. ya. Harus pergi Bu dulu. Nindi, Ayo, orang dah. ini ngeri banget. Semoga kamu selamat. Jangan Aku pergi, Kak. Nindi, kamu lupa kamu sudah nikah. Pasteni, ngapain kamu semarah ini? Toh aku bukan istrimu. Walau ketahuan sama si idiot itu terus kenapa? IQ-nya cuma anak 3 tahun, gak ngerti apa-apa. Di hatimu, kamu selalu mandang dia seperti itu. Selalu anggap dia pajangan di rumah dan jadi barang mainanmu. Pasteni, kamu akrab sama dia? Kok peduli banget sama pendapatku soal dia? Mana mungkin aku akrab sama cowok idiot itu. Aku cuma gak tahan lihat kamu lepas kendali. Stanley, kamu masih aja acting. Pak Stanley, karena kamu sudah di sini, ayo kita lepas kendali bareng. Kamu jomblo, walau aku sudah nikah, cuma pasanganku idiot. Dia gak akan berani gimana-gimana. Kalau kamu gak suka di sini, ke rumahku juga boleh. Kamu sama sekali gak takut cowok idiot itu tahu. Kalau tahu ya cerai. Toh hubungan kami cuma bohong-bohongan. Kamu bohongin aku bohongi kamu. Ya kan, Pak Stanley? Kulihat kamu beneran sudah mabuk. Pengawal, antar Nona Nindi pulang. Kedepannya, klub manapun yang berani terima dia, bakal aku boykot. Baik. Pak Stanley, Master bilang takdir Anda sekarang sudah berubah. 3 hari lagi Anda nggak perlu acting idiot lagi. Nantinya mau cewek manapun pasti dapat. Ngapain nyiksa diri di keluarga Satria? Kulihat Nona Nindi sama sekali nggak anggap Anda orang. Mending cepat cerai saja. Aku nggak salahin dia. Siapa suruh imageku cowok idiot? Aku yang sudah nyakitin dia. Setelah dia tahu aku nggak idiot, dia pasti nggak bakal kepikiran cerai lagi. Pak Stanley, sejak kapan kamu belajar manipulasi diri sendiri? Lagi pula, setelah dia tahu kamu nggak idiot, itu sama saja tahu kalau kamu bohongi dia. Semua orang tahu kalau Nona Nindi paling benci dibohongi. Daripada nunggu dia cerain kamu, mending kamu duluan yang minta cerai, biar bisa tetap jaga nama baikmu. Kalau nggak pintar ngomong, aku nggak keberatan cabut lidahmu. Maaf, aku sudah tahu salah. Pak Stanley, Master ingatin kamu, buat tahan dulu 3 hari ini biar usahamu nggak sia-sia. Setelah 3 hari, Anda baru boleh kasih tahu ke seluruh provinsi. Jadi nggak perlu pakai topeng lagi buat nyamar. Nindi, aku nggak berniat bohongi kamu. Tenang saja. Setelah 3 hari,
Aku bakal kasih tahu kamu semua kebenarannya. Pak Stanley, tenang saja. Aku sudah berjaga di taman seharian. Tapi nggak lihat Nona Nindi datang cari Anda. Apa? Gawat, ada masalah. Oh, Pak Stanley, bajumu belum diganti. Ada apa ini? Sekarang identitas Pak Stanley itu cowok idiot. Kalau Nona Nindi biarin dia seharian di luar tanpa tanya apa-apa. Menurutmu itu artinya apa? Jangan-jangan Nona Nindi tahu Pak Stanley pura-pura. Gimana ini? Sayang, kamu kenapa? Gak apa-apa. Stanley, seharian ini kamu main kemana? Sampai kerah bajumu acak-acakan. Stanley, kamu benar-benar ceroboh. Ke taman. Beneran. Stanley, aku sudah bilang berkali-kali. Aku paling benci dibohongi. Di dunia ini, orang yang paling kupercaya itu kamu dan kakek. Jadi, kamu pasti gak bakal bohongin aku kan? Stanley, ku kasih kamu satu kesempatan terakhir. Asal kamu bicara jujur, kita masih bisa lanjut. Tapi kalau kamu memilih bohongi aku lagi, apapun alasannya, aku gak akan maafin kamu. Sayang, Apa kamu lagi bohongin aku? sayang, Stanley. Masih saja acting. Aku ngerti. Aku kasih lihat sesuatu yang seru. Memangnya cowok idiot bisa punya perasaan? Dia itu cuma buat aku ngatur keadaan. Setelah aku cerai sama si idiot itu, aku langsung cari kamu. Sayang, kamu di dalam. Anak bodoh, istrimu nyandar di pelukan orang lain. Kamu gak marah? Stanley ngerasa yang penting istriku ada di sampingku. Kamu salah, kamu bohong lagi. Idiot juga punya harga diri. Kamu gak marah? Karena tahu orang di video itu kamu, Stanley Jaya. Hah, bukan. Seharusnya panggil Pak Stanley. Sayang, kamu ngomong apa? Stanley nggak ngerti. Stanley, kamu gak nyadar lipstik di gerahmu itu kutempel di kemeja Pak Stanley tadi siang. Sayang, dengarkan penjelasanku. Ternyata kamu gak idiot. Stanley, kenapa kamu bohongi aku? Sayang, jangan emosi dulu. Dengarkan penjelasanku. Aku nggak berniat mau bohongi kamu. Aku juga terpaksa karena takdir jadi harus lakuin ini. Percaya sama aku. Aku beneran suka sama kamu. Suka? Apa itu suka? Waktu aku dibohongi sama Jovan selama 5 tahun, aku sudah gak percaya hal ini lagi. Tapi aku gak nyangka, kamu juga bohongi aku. Aku nggak begitu. Nindi, begini saja. Kamu tampar aku berkali-kali biar kamu lega. Ayo tampar. Fedi! Bu Nindi. Stanley. Kita cerai saja. Aku nggak setuju. Sayang, kasih aku kesempatan lagi, ya. Jangan panggil aku sayang. Aku jijik. Yang selama ini aku suka itu cowok yang polos dan jujur. Bukan Pak Stanley yang nyembunyiin sifat aslinya. Kamu gak setuju juga gak apa-apa. Fanny, besok umumkan ke seluruh provinsi kalau karakter aku dan Stanley gak cocok. Jadi memutuskan cerai. Bu Nindi, kalau gitu gimana jelasin ke Pak Willy? Aku bakal jelasin sendiri ke kakek. Sayang. 3 hari lagi kita ketemu di kantor sipil. Sayang, aku nggak bakal lepasin kamu. Dilan, awasi keluarga Satria dengan ketat. Kalau mereka sebarkan satu kata saja, kamu tanggung resikonya. Nona, bagian humas kantor sudah coba dari tadi pagi. Sekali berita perceraian keluar, langsung hilang sekejap. Yang Pak Stanley gak mau publish, gak akan ada yang bisa publish. Dia pikir dengan begini bisa hentikan aku. Aku gak bakal mau hidup bareng sama cowok penipu. Kakek, aku mau Sayang, Kok kamu di sini? Kok kamu ngomong begitu? Dia pagi-pagi sudah kesini rawat aku. Rasa berbaktinya jauh lebih besar daripada kamu.
Kakek, dia... Sayang, lihat wajah kakek kelihatan lebih berseri dibanding dulu kan? Berkat Stanley, dia undang dokter terkenal dari luar negeri buat aku. Dokter ini ahli banget, benar-benar gak ada tandingannya. Kalau enggak, kakek pasti sudah lama meninggal. Kakek, jangan asal bicara. Nindi, kakek sudah tua. Takutnya waktuku sudah nggak banyak. Keinginan kakek satu-satunya adalah pengen punya cicit dari kalian. Oke, kami janji selesaikan tugas. Kalau gitu kami nggak ganggu lagi ya, kakek. Kakek istirahat baik-baik, ya. Ya, sana. Ayo. Lepasin aku. Kakek masih lihat. Lepasin. Iya, sebentar. Stanley, sebenarnya kamu mau apa sih? Kuperingatkan kamu ya, jauhi keluargaku. Sayang, aku ngelakuin ini demi kamu. Aku sudah tanya dokter. Sekarang penyakit kakek nggak boleh kena stres. Tadi terlalu emosi jadi lupa soal ini. Gak boleh terjadi sesuatu lagi sama kakek. Kita tutupi dulu soal perceraian kita. Tapi nanti aku pasti bakal cerai. Hari ini kamu pindah keluar dari rumahku. Sayang, jalan pelan-pelan. Aku dan kamu... Lepasin. Mas Stanley, tenang saja. Sudah kuatur. Pelan-pelan dindingnya jangan sampai tergores. Iya. Kalian lagi ngapain sih? Nona, ini semua perintah dari Pak Willy. Dia bilang sudah lama di RS, kangen rumah tapi nggak bisa pulang. Jadi minta kami pasang CCTV. Ini mah bukan pasang CCTV. Tapi memang mau awasi aku. Cepat bongkar. Hei, kalau dibongkar, kakek bakal curiga. Kalau tahu kebenarannya dan kena stres, penyakitnya... Jangan bawa-bawa nama kakek buat neken aku. Kamar tidur juga dipasang. Kamar tidur enggak kok. Baguslah. Selain kamar tidur, semua kamar sudah terpasang. Apa? Masa kami harus tidur bareng? Suami istri tidur bareng, memangnya aneh. Benar. Aku... Sayang, suami istri memang seharusnya tidur bareng. Aduh, jangan sentuh aku. Baru nyala CCTV-nya. Iya, benar. Suami istri memang seharusnya tidur bareng. Aktingmu bagus. Ini bonusmu. Makasih Pak, makasih. Tapi aku nggak acting, memang Pak Willy yang suruh aku pasang. Apa? Apa? Yang tadi kamu bilang sudah diatur itu apa? Supaya Anda dan Nona Nindi nggak cerai, aku sudah curi buku nikah kalian. Kamu memang hebat. Senior paling berpengalaman. Masalah di pernikahan ini. Pak Willy pasti sudah lama sadar. Aduh, Aku nggak mau lihat kamu di sini. Keluar. sayang. Tapi CCTV di luar. Jangan ancam aku pakai nama kakek. Jam segini dia sudah tidur. Baiklah, aku nurut saja. Ah. Ah. Kakek, sudah selarut ini kau masih belum tidur? Jangan ngomong hal lain. Kenapa kamu usir cucu menantuku? Kalian bertengkar hebat lagi? Enggak kok. Selimut di kamarku kebanyakan, jadi kusuruh dia pindahin ke kamar lain. Kalau sudah selesai cepat balik ke kamar. Gini dong. Kakek masih nunggu gendong cicit. Kamu jangan keras kepala ya. Tidur di lantai. Iya, aku nurut saja. Stanley, aku paling benci dibohongi. Kenapa kamu begini ke aku? Sayang, kamu sudah bangun? Ini semua aku yang masak buatmu. Gak usah munafik. Aku gak butuh. Nini.
Jaga omonganmu itu. Ya ampun kakek, kamu 24 jam lihat CCTV. Aduh, kalau aku nggak lihat, aku nggak bakal tahu ternyata kamu Ninda cucu menantuku seperti itu di rumah. Aku sudah lihat semua perjuangannya masak buat kamu. Iya, aku makan, oke? Aduh, sudah lihat belum? Keluarga ini, kalau nggak ada aku, pasti bakal bubar. Anak cucu suka semaunya, jadi Anda harus ekstra perhatian. Pak Stanley bilang, setiap Nona Nindi ngotot, dia langsung kabarin Anda. Bocah ini memang lihai. Dia pintar kendalikan istrinya. Kakek. Stanley, aku sudah konsultasi sama dokter. Katanya seminggu lagi kakek sudah bisa keluar RS. Nantinya kita ketemu di kantor sipil. Hei, kamu terus-terusan bahas cerai. Sayang, kalau memang kehabisan topik, ngobrol sama aku. Boleh bahas soal kehidupan atau topik tentang melahirkan. Kamu benar-benar gak tahu malu. Pak Stanley, kayaknya Nona Nindi sudah bertekad bulat mau cerai. Enggak bakal cerai. Besok di pesta malam grup Toma, aku bakal resmi tunjukin wajah asliku. Dan undang semua media besar. Nantinya aku bakal umumin kalau Nindi itu istriku. Aku bikin dia nggak punya pilihan lagi. Dengan begini, dia cuma bisa berada di sisiku. Kamu terus-terusan bahas cerai. Sayang, kalau memang kehabisan topik, ngobrol sama aku. Boleh bahas soal kehidupan atau topik tentang melahirkan. Fanny, sudah berapa lama aku gak datang bulan? Terakhir kali, kayaknya 2 bulan yang lalu. Bu Nindi, jangan-jangan kamu... Cuma pernah sekali itu saja, masa seapes itu? Waktu itu, stamina Pak Stanley cukup kuat. Bisa jadi terjadi. Temannya aku ke RS. Pak Stanley, kamu masih punya waktu belajar bikin sup. Nona Nindi ke RS. Pergi ya pergi. Dia pasti pergi tengok kakeknya. Dia tahu mana yang prioritas. Dia bukan ke rumah sakitnya Pak Willy. Aku sudah selidiki si Jovan itu. Diam-diam pulang ke tanah air dan ada di RS Jira. Kebetulan Nona Nindi ke RS itu. Menurutmu, apa mungkin dia CLBK sama mantannya? Nona Nindi, kamu sudah hamil 2 bulan. Bu Nindi, kalau Pak Willy tahu berita ini, pasti bakal seneng banget. Aku kasih tahu Pak Willy sekarang. Dok, aku gak mau anak ini. Bu Nindi, Aku gak mungkin lahirin anak dari seorang penipu. Aku juga gak mau anak ini sama kayak aku. Dari kecil punya keluarga gak utuh. Kalau kamu sudah putuskan, aku langsung jadwalin operasi seminggu lagi. Nanti kamu langsung cari aku saja. Oke, makasih dok. Jovan? Kok kamu di sini? Kamu masih berani ungkit? Kalau bukan karena kamu, aku dan keluargaku nggak bakal dikirim Pak Stanley ke Avarka. Sekarang keluargaku sudah bangkrut. Aku susah payah diselamatin sama bos besar. Tapi cuma bisa bersembunyi dan bertahan hidup di rumah sakit ini. Semua ini gara-gara kamu. Ini semua akibat dari perbuatanmu. Iya, ini akibat dari perbuatanku. Tapi Nindi, setelah kamu ninggalin aku, hidupmu juga biasa-biasa aja. Bisa bikin kamu benci banget sama anak di perutmu itu. Kelihatannya suami idiotmu yang bikin kamu jadi bahan tertawaan orang juga bohongin kamu. Kalau tahu dari awal, mending kamu nikahnya sama aku. Ya enggak? Pergi. Nona Nindi, kamu sudah hamil 2 bulan. Bu Nindi, kalau Pak Willy tahu berita ini, pasti bakal seneng banget. Aku kasih tahu Pak Willy sekarang. Dok, aku gak mau anak ini. Kamu mau ngapain? Aku cuma merasa Pak Stanley sebagai ayah dari anakmu seharusnya punya hak tahu anak ini. Sekali-kali aku jadi orang baik hati. Kirim berita ini ke dia. Bu Nindi, kalau Pak Stanley tahu, pasti gak bakal setuju kamu gugurkan anak ini. Dan gak bakal setuju cerai sama kamu. Apa permintaanmu? Langsung katakan. Gak usah berbelit-belit. Nggak heran, tunangan yang sudah 5 tahun bareng aku pasti paling ngerti aku. Sekarang aku kemana-mana kayak anjing kehilangan rumah. Cuma kamu yang bisa bantu aku. Aku pengen bertahan hidup di tanah air. Oke, aku menyetujui permintaanmu. Sudah aku duga. Kamu nggak tega lihat aku menderita. Kalau berani sentuh dia lagi, kupatahkan tanganmu. Dilan,
Bukannya sudah kusuruh kirim dia ke Avarka? Siapa yang pulangin dia? Pak Stanley, aku nggak tahu. Tentu saja tunangan yang sudah bareng aku selama 5 tahun. Bener gak, Nindi? Dia juga nggak bikin kesalahan besar. Kamu hukum dia terlalu keras. Kamu masih punya perasaan sama dia? Gak mungkin aku punya perasaan sama orang yang acting idiot kayak kamu kan? Nggak apa-apa sayang. Aku anggap omonganmu tadi cuma emosi sesaat. Nggak akan kuanggap serius. Milan, kirim balik cowok ini ke tempat sebelumnya. Enggak. Aku nggak mau ke Avarka. Nindi, kamu harus tolong aku. Stanley! Kalau bisa maafin ya maafin. Kamu jangan keterlaluan. Oke. Aku paling nurut sama kamu. Kamu sudah di luar lumayan lama. Sudah waktunya pulang. Ayo. Kamu jangan sentuh aku. Kalau berani sentuh aku, lalu Nindi tahu, dia pasti nggak bakal ampuni Pak Stanley. Berapa kali dia teriak Nindi tadi? Tendang dia sebanyak itu. Hajar! Baik. Jadi ini rencanamu, biar aku bisa balik kayak dulu lagi. Aku hampir saja dipukul sampai babak belur. Tahu gitu aku tetap di Avarka saja. Gini aja nggak tahan. Pantas keluargamu jatuh sampai ke titik ini. Sudah diam. Selanjutnya mau gimana? Laporan USG Nindi. Ngapain ngasih ke aku? Aku mau Stanley tahu kalau sekarang Nindi sedang hamil. Kamu gila ya? Mereka makin gak bisa cerai dong. Aku masih mau pakai rekaman yang aku punya buat memeras Nindi. Coba kamu lihat baik-baik. 3 bulan? Bukannya dokter bilang Nindi hamil 2 bulan? Menurutmu, kalau Stanley tahu istrinya bantu mantan pacar curi rahasia perusahaannya dan anak yang dia kandung itu mantan pacarnya, apa dia masih nggak mau cerai? Hebat. Aku jatuh di titik ini gara-gara si Nindi sialan itu. Jangan banyak omong. Ini surat undangan pesta makan malam Stanley. Kamu pasti tahu harus bagaimana kan? Tenang saja. Nindi, sekarang aku nggak punya apa-apa. Jangan harap kamu bisa hidup enak. Stanley, kamu mau ngapain lagi sih? Kita sebentar lagi cerai loh. Istriku, pihak penyelenggara yang minta harus bawa pasangan hadir di pesta. Bantu aku ya. Kamu nggak mau kakek lihat berita aku datang sendirian ke pesta, lalu curiga hubungan kita lagi nggak baik kan? Pak Stanley, penyelenggara pesta ini bukannya Anda sendiri? Diam. Bukannya dia putri kaya dari grup Satria, Nindi Satria. Kok dia masih berani datang? Dia kenapa? Bukannya setelah nikah sama Pak Stanley hidupnya jadi super mewah? Apaan? Kamu belum dengar ya? Pas nikah hari itu kayaknya demi jaga muka, dia suruh tunangannya nyamar jadi Pak Stanley yang gak pernah nunjukin muka. 2 pelayan cewek di rumah mereka yang dipecat beberapa waktu lalu membongkar semuanya. Cowok yang dinikahi Nindi itu benar-benar cowok idiot. Berani banget ngaku-ngaku pakai nama Pak Stanley. Kulihat keluarga Satria beneran sudah bosan hidup. Bener banget. Kudengar hari ini Pak Stanley khusus adain pesta ini buat tunjukin identitasnya. Gak nyangka dia berani datang. Nyalinya besar banget. Nindi, kamu datang sendirian. Di mana suami idiotmu itu? Oh, aku tahu. Kamu merasa gak leluasa goda cowok lain kalau bawa suami idiotmu itu kan? Minggir. Aku lagi nggak mood berantem sama anjing. Anjing? Anjing dari mana? Desi, kayaknya dia lagi hina kamu. Nindi, kamu? Istriku, ini tasmu. Idiot, kamu lumayan sayang istrimu juga ya. Tapi mungkin kamu masih belum tahu kan? Istrimu itu gatelan. Jelas-jelas sudah nikah tapi masih suka selingkuh sana-sini. Yang benar saja. Gimana pun Nindi itu putri dari keluarga kaya. Mana mungkin berbuat begini. Gak perlu heran kok. Waktu itu demi jaga mukanya, dia berani suruh suami idiotnya itu nyamar jadi Pak Stanley. Apa sih yang gak bisa dia lakukan? Cuma nggak tahu dia sudah goda siapa. Desi,
kamu harus bertanggung jawab sama ucapanmu. Desi, kami baru sampai di Provinsi Sumarli. Masa cowok idiot kayak dia bisa tahu namamu? Apa yang perlu dihebohkan? Aku cantik dan terkenal di seluruh Provinsi Sumarli dan Japura. Si idiot ini mungkin pernah naksir aku. Walau seleranya jelek, tapi nggak berarti dia suka sama siapa aja yang jelek. Kalau kamu suka, ku kasih ke kamu aja. Tidak ada yang mau suamimu. Sudah lihat belum? Jangan salahkan aku mau cerai sama kamu. Bahkan dia saja nggak suka Cerai? kamu. Nindi mau cerai? Ini benar-benar di luar dugaan. Mau gimana pun, dia juga putri dari orang kaya. Mana mungkin mau hidup selamanya dengan cowok idiot. Jangan asal bicara. Kami nggak mungkin cerai. Ngapain juga kamu pertahanin cewek yang suka selingkuh? Kayaknya kamu nggak tahu dia seharian gangguin Pak Stanley dan ingin mengusirmu. Dasar idiot. Asal dia senang, aku sama sekali nggak keberatan. Dia bersama Pak Stanley. Asal dia senang, aku sama sekali nggak keberatan. Dia bersama Pak Stanley. Cowok ini nyeleneh banget. Dia dan Pak Stanley kan orang yang sama. Kelihatannya dia memang idiot. Rumor itu ternyata benar. Bodohnya benar-benar parah. Pak Gilbert, bukankah semalam Anda bilang suka sama Nindi? Suaminya aja nggak keberatan. Cepat kejar dia. Kamu suka istriku? Kamu itu idiot. Kamu pelototin siapa? Hah? Bukannya kamu bilang kamu gak keberatan istrimu bersama pria lain? Dulu, aku memang gak pantas sama istriku. Tapi sekarang, perusahaannya sudah gak bisa bertahan. Dan dia sudah nikah. Aku cocok sama dia. Itu sudah lebih dari cukup. Nona Nindi, kalau kamu ikut aku, setidaknya lebih oke daripada ikut cowok idiot, ya kan? Benar juga. Nindi, jangan aneh-aneh. Nona Nindi, setelah kamu cerai sama idiot ini, boleh pertimbangin aku. Walau aku sudah tua dan punya anak, aku paham cara sayang sama orang. Pokoknya aku orang jujur. Wah, kalau jujur itu nilai plus. Aku suka. Nindi, masih ada aku. Ada aku. Aku. Kakak seniormu, masih ingat nggak? Aku lebih unggul dibanding mereka. Coba kamu pertimbangin aku dulu. Kamu oke juga. Aduh, kalian antri dulu pelan-pelan. Habis aku cerai, aku bakal kencanin kalian satu persatu. Nindi, kulihat kamu udah nggak peduli reputasimu. Masa di depan suamimu, kamu goda cowok lain? Nona Nindi, aku juga mau antri. Aku... Diam! Kalian anggap aku sudah mati? Nindi, ini pesta grup Toma yang aku adakan, bukan acara kencan tamu. Terlebih lagi, kita masih belum cerai. Pesta ini kamu yang adakan. Penyelenggara pesta grup Toma bukannya Pak Stanley. Jangan-jangan dia... Mana mungkin? Mantan 2 pelayan cewek di keluarga Satria sudah bilang kok. Nggak mungkin salah. Yang Nindi nikahi itu cowok idiot, bukan Pak Stanley. Mungkin penyakit gila si idiot ini kambuh lagi. Benar. Sebelumnya, Dia pernah nyamar jadi Pak Stanley. sekarang dia masih saja berani nyamar di acara yang diadakan Pak Stanley. Cowok idiot ini benar-benar berani. Sudah lihat belum? Semua orang saja tahu kisah serigala datang. Stanley, mau gimana aku percaya sama kamu lagi? Sayang, aku beneran sudah tahu salah. Nona Nindi, tadi omonganku dihentikan. Gara-gara si idiot ini ngamuk. Sekarang aku perkenalkan diriku lagi. Dilan! Ingatin orang-orang yang tadi daftar kencan buta. Habis pesta, aku bakal perhitungkan semuanya sama mereka satu persatu. Baik, Pak Stanley. Tadi, siapa yang mau kencan buta sama Bu Nindi? Kalian bisa lanjut daftar ke aku sekarang. Maju. Dilan, dia asisten pribadi Pak Stanley. Idiot ini. Beneran Pak Stanley? Pernikahan hari itu bukan rumor. Nindi beneran nikah sama Pak Stanley. Kok bisa begini? Bukannya dia nikah sama cowok idiot, kok dalam sekejap berubah jadi Pak Stanley? Jangan bercanda deh. Mana mungkin kamu Pak Stanley? Mana mungkin Pak Stanley suka sama putri yang sudah bangkrut? Aku dari dulu gak suka buktiin diri. Tapi orang-orang yang berani meragukan aku di sini, boleh cabut sekarang. Nindi, atas dasar apa? Selain itu, yang menginginkan istriku boleh menyerah sekarang. Istriku dan aku gak mungkin cerai. Pak Stanley, aku nggak tahu itu Anda. Anda orang yang berbesar hati. Ampuni kami. Ampuni orang-orang kecil kayak kami. Benar, ini semua cuma bercanda. Anda jangan anggap serius. Sayang, lihat, mereka semua pengecut dibanding aku. Jangan kepikiran ninggalin aku lagi, oke? Gak seru. Hei,
Usir mereka dari kota Japura. Jangan sampai muncul di depan istriku lagi. Baik, Pak Stanley. Bawa pergi. Pak Stanley, tadi itu salah paham. Walau Nindi gak sembarangan goda cowok, tapi dia sengaja bikin kamu malu di depan umum. Cewek kayak gini gak pantas sama kamu. Nona Desi, kamu merasa nggak ada kerjaan di grup Santo, jadinya terlalu santai dan pengen aku kasih kerjaan buat kalian? Hah? Nindi, kenapa Pak Stanley baik banget sama kamu? Kok aku nggak nyadar kamu punya pesona sekuat ini sampai banyak orang suka sama kamu. Tapi setelah kulihat hari ini, sepertinya aku memang sudah melewati cewek idaman. Di sini wilayah Stanley. Kamu masih berani datang? Kelihatannya kamu tahan dipukul juga. Bisa ketemu cewek cantik, mau dipukul gimana pun aku nggak peduli. Aku bersedia kok. Oke, aku kabulkan permintaanmu. Nindi, kalau aku ketangkap, kamu juga bakal sengsara. Nindi, ayo ke taman belakang. Ada yang mau kukatakan. Aku sibuk. Nindi, kayaknya kamu lupa. Kamu lagi hamil. Gak boleh minum alkohol. Kutunggu kamu. Kamu, siapa cowok itu? Kamu gak nonton berita ya? Cowok itu namanya Jovan. Dia mantan pacar Nindi. Kelihatannya kita gak berhasil nuduh dia. Sudah ada Pak Stanley, masih diam-diam ketemu mantan pacarnya. Ini tontonan yang menarik. Ayo. Nindi, sudah kuduga. Kamu masih punya sedikit perasaan sama aku. Kamu masih tetap datang. Langsung katakan saja. Aku lagi hamil jadi sensitif. Gak kuat cium terlalu lama bau cowok brengsek. Sudah ada Pak Stanley, masih sedekat itu sama mantan pacar. Nindi, kayaknya aku belum cukup nuduh kamu salah. Entah apa yang dilihat Pak Stanley dari cewek ini. Benar-benar gak tahu malu. Sebenarnya nggak ada masalah besar juga kok. Cuma belakangan ini grup Toma lagi ikut tender tanahnya Wendang. Kebetulan proyek ini juga penting buatku. Kalau kamu bisa bantu aku kopi satu saja proposal tender mereka, itu bakal ngebantu aku banget. Kamu yang gila atau aku yang gila? Kenapa kamu merasa aku bakal curi proposal suamiku? Kamu dan dia kan gak ada cinta. Tapi kita berbeda. Kita jalanin hubungan 5 tahun dengan tulus. Aku gak percaya aku kalah dari dia di hatimu. Lagi pula, kamu kan mau cerai sama dia, ya kan? Kamu lagi hamil anaknya. Gimana mau cerai? Gak tahu malu. Kok dulu aku gak nyadar kamu gemes banget pas kamu lagi marah? Coba pikir, kalau bisa bikin Stanley marah, bukannya lebih mudah buat kamu cerai? Tenang saja, aku gak bakal keberatan kamu pernah cerai. Nindi, ku kasih kamu waktu 3 hari. Ku tunggu kabar baikmu, oke? Nindi, aku gak percaya kali ini Pak Stanley bakal maafin kamu. Pak Stanley, kami semua sudah dapat pendanaan buat proyek Wendang. Beberapa dari kami pengen kerja sama Anda. Nggak masalah. Kalau gitu mohon bantuannya. Di mana Bu Nindi? Tadi masih di sini. Aku cari deh sekarang. Gak usah dicari lagi. Jangan ganggu Nana Nindi. Dia sedang kencan dengan mantan pacarnya. Sudah ku bilang, kalau fitnah istriku lagi, aku nggak bakal lepasin kamu. Pak Stanley, ternyata di hatimu aku ini orang yang pembohong. Tidak percaya, lihat saja. Sebenarnya bukan masalah besar juga kok. Cuma belakangan ini, grup Toma lagi ikut tender tanahnya Wendang. Kebetulan proyek ini juga penting banget buatku. Kalau kamu bisa bantu aku, copy satu saja proposal tender mereka. Gak boleh ada pihak ketiga yang tahu soal video ini. Kalau enggak, grup Toma bakal batalin semua kerja sama grup Santo. Apa? Aku gak salah dengar kan? Semua orang tahu seberapa penting proyek Wendang buatmu. Dia bahkan bahas sama mantannya buat jatuhin perusahaanmu. Dia istriku. Kalau nggak percaya dia, masa percaya kamu? Sayang? Yang dibilang kakek ternyata benar. Pak Stanley bucinnya parah banget, gak ketolong lagi. Sayang, kamu habis dari mana?
Sejak kapan aku harus lapor ke kamu aku kemana? Enggak kok, aku cuma khawatir kamu bosan. Gimana kalau kusuruh orang antar kamu pulang? Pak Stanley, beneran nggak mau tanya soal masalah tadi ke Nona Nindi? Ini berkaitan sama nasib perusahaan ke depannya. Aku sama sekali nggak khawatir proyek tender Wendang. Aku cuma khawatir di hatinya cuma ada dia, nggak ada aku. Sudah malam begini masih kerja. Aku ada masak bubur. Makan sedikit ya. Lusa aku ikut tender proyek Wendang. Detail proyeknya masih harus dirapin lagi. Sayang, ini pertama kalinya kamu begitu perhatian sama aku. Aku cuma takut kamu mati mendadak karena kecapean. Terus aku jadi janda. Kan gak enak hidupnya. Diperhatiin kamu sebelum mati. Aku juga sudah senang kok. Cepat makan buburnya. Buburnya sudah mau dingin. Ya, aku nurut. Pak Stanley, Nona Nindi sudah mencari dokumen tender Wendang. Mau diperbaiki data pentingnya. Kalau dia mau kasih dia saja. Ini utangku ke dia. Tapi Pak Stanley, kamu... Sudah. Ini bubur buatan istriku. Aku mau habisin. Jangan bikin aku nggak nafsu makan di sini. Yang kamu mau sudah kudapatkan. Cepat hapus rekaman itu. Nindi, kamu benar-benar gak punya hati. Stanley sudah kasih semua buat kamu. Aku lihat saja sampai tersentuh. Tapi kamu masih diam-diam. Sakiti dia tanpa ada keraguan sedikit pun. Kalau nggak mau balikin ke aku. Oke. Gimana pun kita pernah bareng 5 tahun. Aku bakal tepati janjiku. Hah? Gimana? Sudah puas kan? Tapi kalau Stanley tahu soal curi rahasia perusahaan, dia pasti ceraiin kamu. Dan habis bercerai, kalau butuh pengganti, boleh pertimbangin aku. Aku hamil muda. Nggak bisa terlalu lama sama orang menjijikan. Aku takut bisa muntah. Nindi, aku sudah janji nggak kasih tahu orang lain. Tapi aku nggak bisa jamin orang lain nggak kasih tahu Stanley. Setelah kamu terjebak masalah, kutunggu kamu datang mohon sama aku. Aku jadi penasaran gimana reaksi Stanley setelah lihat ini. Nindi, setelah nggak bersama Pak Stanley, aku mau lihat kamu bisa apa. Pak Stanley, Santi mau ketemu kamu. Aku nggak mau. Dia bilang mau kasih barang penting ke kamu yang berkaitan sama Nona Nindi. Dia suka provokasi. Dari mulutnya mana mungkin ada kata-kata baik. Usir dia. Oke. Kalau berkaitan sama anak di dalam perut Nindi, apa kamu juga masih nggak peduli, Pak Stanley? Dia hamil. Pak Stanley lumayan bucin juga, tapi sayangnya anak di dalam perutnya bukan anakmu. Apa kamu bilang? Hamil 3 bulan, waktu itu kalian masih belum kenal. Anak itu anak Jovan. Kamu tahu apa akibatnya? Kalau bohongi aku. Bohongi Anda atau enggak, Anda sudah tahu sendiri. Keluar! Nindi, kamu bilang kamu paling benci dibohongi. Tapi kenapa kamu selalu bohongi aku? Nindi, mau aku lakuin apapun ke kamu, sekarang Pak Stanley udah nggak bisa bantu kamu lagi. Lakukan sekarang. Hari ini Nindi akan bayar semuanya. Nona cantik. Ayo main sama kami. Kalian mau ngapain? Aku belum pernah main sama cewek secantik ini. Hari ini aku mau coba.
Kalian tahu siapa suamiku nggak? Berani nikahi aku. Dia nggak bakal bunuh kalian. Gak usah nakuti kami pakai nama Pak Stanley. Kami sudah dengar kalau kamu sebentar lagi cerai sama dia. Meski kamu mati, dia juga gak bakal peduli sama kamu. Gak mungkin. Aduh, masih nggak rela ya? Ku kasih kamu kesempatan, telepon dia. Orang yang sudah patah hati sampai mati rasa, itu baru. Halo, Stanley. Aku ada di parkiran di kota. Cepat ke sini, tolong. Stanley. Stanley. Bu Nindi, sekarang kita harus gimana? Lari. Gak tahu diri. Banyak orang makin ribet. Kita bawa mereka ke mobil. Habis itu kita nikmatin mereka di rumah. Ayo. Pak Stanley, ini nggak mungkin. Bukannya dia sudah nggak peduli sama Nindi? Bodoh amat. Ayo turun hajar dia. Sayang, jangan takut. Aku datang selamatin kamu. Stanley, di belakangmu. Hah? Stanley, di belakangmu. Stanley. Gak apa-apa. Gak sakit. Stanley. 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 Cepat bawa Pak Stanley ke RF. Pak Stanley geger otak sedang. Asal malam ini bangun, dia bakal baik-baik saja. Makasih, Dok. Nona Nindi, begitu terima telepon darimu, dia langsung nyetir sendirian ke sana. Tanpa peduli sama keselamatannya. Apa Anda gak punya hati? Masa kamu gak bisa rasain semua yang dia lakuin ke kamu? Benar. Pak Stanley waktu itu pura-pura idiot bohongi kamu. Tapi faktanya dia itu terpaksa. Dia pernah punya salah. Tapi semua tindakannya setelah itu, masa sedikit pun gak bisa nebus kesalahan dia. Kalau kamu beneran gak suka sama Pak Stanley, aku harap kamu bisa cepat-cepat lepasin dia. Gak perlu dua orang saling siksa. Gak seharusnya aku banyak omong. Aku keluar dulu. Stanley, maaf. Cepat bangun ya. Kamu masih belum tahu. Aku hamil anakmu. Nanti kamu bikinin sup ayam buat Stanley. Pas dia bangun, pasti bakal lapar. Bu Nindi, Pak Stanley dia. Kamu sudah sadar? Sayang, kamu sudah bangun? Ayo, duduk, makan. Sekarang kamu perlu istirahat. Nih, aku gak apa-apa. Coba cicipi rasanya. Santi gak bohongi aku. Ternyata kamu hamil. Aku lupa, kamu gak bisa makan terlalu berminyak. Nih, minum yang lebih ringan. Stanley, ada yang mau ku kasih tahu. Aku juga. Dilan, Kamu... sayang. Bukannya kamu dari dulu pengen cerai. Seharusnya dari awal aku sudah lepasin kamu. Ini surat cerai. Besok, setelah acara tender Wendang selesai, kita ketemu di kantor sipil. Kamu tenang saja. Asal kamu bisa bahagia, aku enggak masalah. Masakan ini, aku bikin khusus buat kamu. Kamu harus makan sampai habis. Stanley. Dilan, kita pergi. Stanley.
Nindi, kamu aneh banget sih. Bukannya kamu selalu pengen cerai? Sekarang sudah bisa cerai. Ngapain sesedih itu? Pak Stanley, kami sudah selidiki. Preman-preman itu dikirim sama Santi. Menurut Anda? Tangkap mereka dan buang ke laut. Kalau masih biarin mereka, nanti pasti bakal nyakitin Nona Nindi. Dari informasi orang dalam, Jovan juga bakal ikutan tender besok. Kita mau halangi dia enggak? Takutnya grup Toma bakal kalah besok. Nggak perlu. Biarkan dia datang. Karena Nona Nindi suka dia. Proyek ini anggap hadiah ceraiku buat dia. Biar nanti tanpa aku, hidupnya nggak bakal seberat itu. Pak Stanley, Master belakangan ini ada di Provinsi Sumarli. Mau dibantu usir roh jahat nggak? Buat lihat kamu kesurupan bucin atau enggak? Benar-benar nggak ketolong. Sudah diselingkuhi, masih saja kasih hadiah. Pak Stanley, ku dengar Anda nggak pernah kalah tender. Entah hari ini masih sepede itu nggak? Menang kalah tergantung kemampuan. Kalah satu kali juga nggak apa-apa. Memang nggak apa-apa. Tapi kalau dihianati sama orang terdekat, sampai perusahaan jatuh terus dia malah bantu aku menuju puncak, itu bakal menarik banget. Pak Stanley, bisa sabar sama kamu karena menghargai Nona Nindi. Kamu itu bukan siapa-siapa. Berani ngomong begitu sama Pak Stanley. Sekarang aku bukan siapa-siapa. Bukan berarti nanti juga sama. Provinsi Japura bakal berubah total. Lihat saja nanti. Hari ini tender dimulai. Total dokumen tender yang kami terima adalah 203. Setelah melalui penilaian para ahli internal, grup yang akhirnya dipilih adalah Grup Toma. Hebat. Bagus. Selamat. Kok bisa begini? Dokumen tenderku sama kayak grup Toma. Cuma harga saja yang lebih tinggi. Kalian main curang ya. Grup kecil kayak Grup Sanggara pun berani meragukan profesional kami. Ini sudah melalui banyak perbandingan. Normal tender kalian lebih rendah. 20 miliar dibandingkan Grup Toma. Grup Toma menang tender, itu sangat masuk akal. Si Nindi sialan itu. Beraninya bohongi aku. Pak Stanley, Nona Nindi gak hianati kamu. Kelihatannya di hatinya masih ada kamu. Aku tahu. Dilan, karena Nindi gak peduli sama dia, jadi gak perlu kasih muka lagi ke orang ini. Usir dia ke Avarka. Jangan biarin dia muncul di depanku. Baik. Stanley, kamu pengawal. Aku mau lihat siapa yang berani. Stanley, aku bakal kembali. Lepasin aku. Lepas. Dilan, ternyata dia gak hianati aku. Di hatinya juga gak ada cowok itu. Dilan, sisakan satu orang buat koordinasi. Kita pulang. Oke. Pulang? Pulang kemana? Bukannya Anda sudah janji sama Nona Nindi bakal urus cerai setelah acara tender berakhir? Nona Nindi sudah nunggu kamu di depan kantor sipil. Ada cara nggak biar kantor sipil nggak buka hari ini? Pak Stanley, Nona Nindi memang gak hianati kamu dalam hal ini. Tapi anak yang dia kandung sudah 3 bulan dan bukan punyamu. Waktu itu istriku masih belum kenal aku. Nggak termasuk berkhianat. Ya paling digugurin saja. Aku nggak keberatan kok. Semalam panggilnya Nona Nindi terus. Sekarang malah balik manggil istriku lagi. Pak Stanley, kok kamu gampang banget luluh? Bu Nindi, Anda beneran mau cerai sama Pak Stanley? Sebenarnya sejak nikah, Pak Stanley baik banget sama Anda. Kami semua melihat kok. Dia tulus banget sama Anda. Setelah cerai sama dia, mungkin Anda nggak bisa ketemu orang sebaik dia lagi. Seharusnya aku nggak boleh keras kepala begitu dan kekeh soal dia bohongi aku. Tapi kayaknya ini semua sudah nggak bisa balik lagi. Kalau gitu anak di dalam perutmu? Anak ini nggak salah. Aku bakal lahirin dia. Itu mobil Pak Stanley. Dia sudah datang. Nona Nindi, maaf sekali. Gegar otak Pak Stanley masih belum pulih sepenuhnya. Dia langsung pingsan setelah acara. Mungkin dia nggak bisa kesini hari ini. Pak Stanley, alasanmu jelek banget. Dia nggak apa-apa kan? Cepat bawa aku tengok dia. Kepalaku sakit. Kepalaku sakit. Stanley, kamu nggak apa-apa kan? Nona Nindi, Pak Stanley lihat kamu lebih manjur daripada minum obat. Sakit. Istriku, kepalaku sesakit ini gara-gara selamatin kamu. Kamu harus tanggung jawab. Tanggung jawab? Gimana caranya? Setiap malam kepalaku sakit sampai nggak bisa tidur. Kamu harus nidurin aku. Stanley,
Sebentar lagi kita cerai. Begini nggak baik deh. Asal belum dapat buku cerai, kita masih tetap suami istri. Tidur bareng itu hal yang wajar kan? Lagi pula, kamu sudah bikin aku sakit. Tapi malah pergi dengan santai. Aku bakal susah dong cari istri lagi. Ini benar-benar gak adil. Aku minta dokter bukakan resep obat pereda nyeri yang lebih manjur. Sayang, obat pereda nyeri gak semampu kamu. Stanley, jangan sembarangan. Aku hamil. Aku tahu. Aku cuma sudah lama gak peluk kamu sambil tidur. Gak perlu khawatir. Selamat malam. Sudah dengar tapi sama sekali nggak kaget. Apa kamu benar-benar mau cerai sama aku? Pagi. Pagi. Ayo makan sarapan. Sayang, gugurin anakmu saja. Apa kamu nggak mau banget anak ini lahir? Aku cuma tanya pendapatmu. Kalau kamu nggak mau, lahirin dia saja. Aku bisa besarin dia bareng kamu. Apa gunanya orang yang cuma ikat pasangan pakai anak? Cuma anak doang. Aku bisa besarin sendiri. Bukan itu maksudku. Aku... Sayang. Sayang. Dilan, panggil dokter kemari. Baik. Kamu hamil 2 bulan itu wajar kok. Sehari-hari makan yang ringan-ringan saja. Pak Stanley gak perlu heboh. 2 bulan? Kamu yakin? Tadi aku pakai teknik tradisional bantu Nona Nindi cek nadinya. Jadi itu sudah pasti. Dilan, antar dokter keluar ya. Dokter bilang nggak ada masalah besar. Stanley, kamu mau cerai boleh. Tapi anak di dalam perutku nggak bakal aku gugurin. Nggak usah. Nggak perlu lagi. Sayang, aku salah. Maaf. Kok cowok ini sebentar-sebentar berubah sih? Kalau gitu, gimana soal cerai? Masih ada sup yang lagi direbus. Aku pergi lihat. Cepat kasih tahu kehamilan Bu Nindi ke Pak Willy. Kalau enggak, istri dan anakku bakal kabur. Baik. Cepat sana. Siapa dari kalian yang ngungkit soal cerai? Iya. Benar-benar konyol. Sekarang kalian sudah punya anak. Kedepannya siapa yang berani ungkit soal cerai? Anak itu bakal ikut dia. Ada yang gak mau anak nggak? Kalau mau jangan banyak tingkah. Duduk di sini dan introspeksi diri. Yang dipaksa gak bakalan berakhir baik. Buat apa ngotot satuin mereka? Aku cuma salah satu bagian dari permainan mereka. Sayang, bertahan. Sakit banget. Ya. Stanley, brengsek kamu. Aku mau cerai sama kamu. Oh iya istriku, aku turuti permintaanmu. Asal kamu selamat, kedepannya setiap Sabtu dan Minggu aku bakal temani kamu urus prosedur nikah, ya? Stanley, kali ini kamu harus tepatin janjimu. Cicitku. Semangat, bertahan ya. Orang-orang bilang kamu dikuasai sama si gadis tengik itu. Tapi yang aku lihat, kamulah yang benar-benar sudah naklukin si gadis bodoh itu.